Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 124, yaitu rubrik penilaian untuk esainya lagi. Bagaimana esai itu dibuat atau ditulis. Nah, untuk bagian introduction atau awal pembuka, ada kriteria umum apakah introduction itu secara efektif memulai esainya, memasukkan ide-ide pokok dan mereview atau memberi tinjauan terhadap poin-poin utama yang akan disampaikan. Nah, kriteria excellent itu sangat bagus sekali jika introduction itu sudah secara bagus sekali mempresentasikan ide pokok dan memberikan tinjauan-tinjauan kepada poin-poin utamanya. Nah, bagaimana kalau good? Kalau masih good itu introduction itu secara sederhana menyatakan topiknya dan sudah ada preview atau pretinjau terhadap poin-poin pokok atau ide-ide pokok yang ingin disampaikan, tetapi tidak secara efektif menarik perhatian si pembaca. Kemudian untuk fair, ya, itu introduction-nya secara sudah berfungsi tetapi tidak luar biasa. Nah, kemudian untuk yang jelek, ya, introduction itu sangat lemah dan tidak memiliki preview atau pretinjau terhadap poin-poin utama yang akan ingin disampaikan. Kemudian untuk supporting detail pendukung, nah, kriteria umumnya adalah apakah argumen itu didukung oleh fakta-fakta yang berhubungan dengan hasil-hasil survei. Nah, kalian kan sudah membuat survei itu ya. Seandainya excellent, kriterianya adalah masing-masing argumennya itu sudah didukung oleh fakta-fakta dan bisa menggali lebih dalam tentang permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian untuk yang good, ya, masing-masing argumen itu mendukung ide pokok atau permasalahan utama, tetapi masih belum ada tindak lanjut tentang detailnya, jadi detail-detail belum disampaikan. Nah, kemudian untuk fair, untuk baik, ya, nah untuk lumayan, ya, untuk kurang, ya, beberapa argumen sudah mendukung ide pokok, tetapi tidak ada yang mendukungnya. Ya. Kemudian yang poor sekali, yang paling jelek, argumennya itu tidak mendukung ide-ide pokok yang dinyatakan pada introduction. Nah, jadi sudah lari-lari kemana-mana itu ya, itu baru poor namanya. Kemudian logical order, nah, urutan logisnya. Secara umum, apakah urutan itu sudah mendukung detail-detailnya secara masuk akal? Jadi detailnya itu sudah didukung masuk akal apa tidak? Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk excellent, esai itu didukung oleh urutan yang masuk akal, yang sesuai dengan tujuan penulis dan kebutuhan si pembaca. Kemudian kalau untuk kriteria good, kebanyakan esai itu disajikan dalam urutan yang logis, ya, sesuai urutannya, dan sayangnya pembaca harus berusaha lebih banyak atau mempunyai kesulitan untuk mencari ide-ide detail-detail pendukungnya. Kemudian untuk fair, si penulis sudah membuat, ya, membangun esainya dalam logical order, ya, urutan yang sesuai, tetapi beberapa esai bisa disampaikan dalam yang masih membuat si pembaca agak kebingungan. Ya. Kemudian untuk poor, untuk sangat buruk sekali, detail-detail pendukungnya di dalam esai secara keseluruhan tidaklah tidak didukung dalam urutan yang logis. Jadi berantakan sekali esainya itu, ya, urutan-urutan penulisannya. Kemudian untuk conclusion, bagian conclusion secara umum, apakah kesimpulan itu sudah menyatakan ulang topik dalam cara yang berbeda untuk merangkum detail-detailnya secara bersamaan. Nah, itu untuk
excellent, nah, kesimpulannya itu sudah excellent job, sudah kerjanya sudah bagus dalam menyimpulkan atau menyatakan ulang topik dan merangkumnya detail-detail itu secara bersamaan. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Dan untuk good, kesimpulannya itu sudah merangkum topik dengan menyatakan ulang ide pokoknya, tetapi tidaklah dirangkum atau disatukan detail-detailnya itu secara bersamaan. Nah, kemudian untuk fair, ada usaha dalam kesimpulannya, tetapi tidak menyatakan ulang topiknya itu, atau tidak ada rangkuman dari detail itu secara keseluruhan. Dan untuk poor, tidak ada conclusion, ya, tidak ada kesimpulan. Esai itu hanya diakhiri tanpa ada menyimpulkan atau menyatakan ulang topiknya itu. Dan juga conclusion itu tidak merangkum detail-detailnya yang telah disajikan di pertengahan esai, di pertengahan tulisan secara bersamaan atau secara keseluruhan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.